Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiawati Yusuf dari kelas 5 BPGSD dengan NIM 151421055. Pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Alasan pokok berkaitan dengan pertimbangan seorang guru menggunakan media dijelaskan oleh Arif Sadiman pada 1996-84 sebagai berikut. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasi sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, dan juga cara mengoperasikan dan lain-lain. Media berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, familiarity. Penggunaan media pembelajaran haruslah memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media tersebut. Misalnya, karena sudah terbiasa menggunakan media dan merasa sudah menguasai media tersebut. Yang ketiga, clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran dan pesan atau memberikan pembelajaran yang lebih konkret. Yang keempat, active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspeknya yang harus diupayakan oleh guru adalah dalam pembelajaran, siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, yaitu action. Akronomi dari access, cost, teknologi, interactivity, dan novelty. Yang pertama, access. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan ini tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Yang kedua, cost. Biaya juga harus dipertimbangkan. Media yang efektif tidak selalu mahal. Jika guru kreatif dan menguasai betul materi pembelajaran, maka akan memanfaatkan objek-objek untuk dijadikan sebagai media dengan biaya yang murah namun efektif. Yang ketiga, teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tapi kita perlu perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakanlah kita ingin menggunakan media audio visual di kelas. Perlu kita pertimbangkan apakah ada listrik, voltase listrik cukup dan sesuai. Yang keempat, ada interactivity. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang Anda kembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kelima, organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dengan dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung? Bagaimana perorganisasiannya? Apakah di sekolah itu tersedia atau satu unit yang disebut pusat sumber belajar? Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media ini sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Untuk memudahkan dalam memilih media, tentunya lebih dulu harus diingat bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteksnya. Sebagai komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan, berdasarkan komponen-komponen dari sistem instruksional inilah kriteria pemilihan media dibuat.
Kriteria-kriteria yang menjadi fokus di sini antara lain karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media itu sendiri, dan sifat pemanfaatan media. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun demikian, secara teoretik, bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang kajiannya akan sangat dipengaruhi beberapa kriteria umum sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran ada yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan instruksional khusus atau TIK. Ini bisa dianalisis, dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik? Begitu halnya dengan kurikulum berbasis kompetensi pada 2006. Kriteria pemilihan media berdasarkan atas kesesuaiannya dengan standar kompetensi dasar dan indikator. Kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional context. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Ketiga, itu kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Dalam hal ini, media harus familiar dengan karakter siswa. Dalam hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki peserta didik sebagai hasil belajarnya. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validasinya. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa. Siswa yang memiliki gaya atau tipe gaya belajar visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video, grafis, dan lain-lain. Berbeda dengan siswa yang suka tipe auditif, lebih menyukai cara belajar dengan mendengar dibandingkan menulis dan melihat tayangan. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Poin yang kedua, ini prosedur pemilihan media. Prosedur pemilihan media bisa dilihat dari bentuknya. Cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 model, yaitu yang pertama model flowchart yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, model matriks yang menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai keseluruhan kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga, model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Kesimpulannya, media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing. Maka dari itulah kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran, dengan harapan bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Cukup sekian presentasi saya pada materi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.